Shalom seluruh warga kerajaan. Saya mau berbicara terutama kepada generasi muda kita. Seringkali saya banyak anak muda berkata pada saya, Pak Gembala, seandainya orang tua saya itu normal, seandainya lingkungan saya itu baik, saya bisa mengikut Tuhan dengan lebih mudah, katanya begitu. Tapi saya memberikan pengharapan kepada kalian. Dalam firman Tuhan tercatat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ada seorang anak muda namanya sama dengan saya, Timotheus, honoring God. Dan dia tidak dalam keadaan yang sempurna. Minggu yang lalu saya bicara tentang Samuel dalam keadaan yang sangat tidak sempurna, tetapi makin hebat dalam Tuhan. Maka kita lihat di sini Timotius tidak punya role model di rumahnya, ya. Dia dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kita lihat bagaimana ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau zaman sekarang mungkin biasa ya, tapi pada 2000 tahun yang lalu itu tidak biasa. Karena dia keturunan suku-suku Israel yang tidak mengizinkan pernikahan dengan bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipisahkan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan anak-anak muda bermasalah, dan ini suatu sampar yang lebih bahaya dari corona. Yaitu apa itu? Yaitu fatherlessness, ketidak berfungsinya seorang ayah. Ayah daripada Timothy tidak disebutkan siapa namanya. Kalau nggak disebut namanya artinya tidak punya karakter. Nah, saya bersyukur saya adalah Timotius yang muda itu. Ayah saya orangnya sangat seorang outdoor man, seorang pemburu, dan akibatnya saudaraku dia jarang di rumah. Jarang di rumah, suka pergi sebab hobinya itu. Kalau dia punya uang, dia mengupgrade jeepnya yang dibuat amfibi untuk bisa ke hutan, dan dia bisa berminggu-minggu di sana. Ya, hidupnya untuk hobinya. Tetapi saya bersyukur buat nenek saya dan untuk ibu saya, ya. Kedua-duanya memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup saya. Saya ingat nenek saya. Saya datang pada beliau dan saya, salah satu cucu kesayangannya berkata, saya bilang, Mak, Oma itu, Mak, saya hari ini lulus masuk tingkat 3. Dan mak saya berkata, naik tingkat 4 kapan? Ya, nah mesti ujian, minta ujian katanya. Supaya cepat naik tingkat, cepat jadi insinyur. Saya terkejut dengan perkataannya itu. Memang itu berdampak dalam hidup saya. Jadi saya tidak takut ujian. Bahkan nenek saya berkata, datang ke dosenmu minta ujian. Puji nama Tuhan. Dan ibu saya memberikan satu nilai yang luar biasa. Dia mengajar kepada saya untuk tidak membedakan orang dari tingkat sosial, dari latar belakangnya, suku, agama, ras. Dan itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Puji nama Tuhan. Karena pendidikan di kemah orang tua kita lebih penting daripada yang pendidikan di gereja ataupun pelayanan saudara. Karena itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi kekosongan pendidikan itu ditutup oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pertama berkat kepada Timotius. Dia berkata, kasih, rahmat, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan dia memberikan role model. Aku hidup dengan hati nurani yang murni seperti nenek moyangku. Dari ibu dan neneknya dia mendapat warisan iman yang tulus ikhlas, iman yang tidak munafik. Dan Rasul Paulus berdoa untuk Timotius siang dan malam. Dan satu lagi, dia menumpangkan tangannya sehingga dia mengobarkan karisma Tuhan yang ada di dirinya. Dan Timotius muda menjadi rasul muda yang luar biasa. Dia menjadi penilik jemaat, ya, di beberapa gereja besar. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kegagalan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan putus asa, karena itu temukan juga Bapak rohanimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, dengan pujian penyembahan yang kita naikkan, dan juga tentu saja firman yang sebentar kita akan mendengar. Puji Tuhan. Saudara, di hitung-hitung ini masih awal tahun ya,
Jadi saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang sangat mendasar sekali di dalam kehidupan kita, yaitu mengenai komitmen, ya, komitmen. Dan saya memberi judul firman Tuhan kali ini, The Power of Commitment, ya, The Power of Commitment. Baik, saya akan mulai dengan mengutip sebuah perkataan dari Luciano Pavarotti, ya, dia seorang penyanyi tenor yang sangat terkenal sekali. Dia dijuluki salah satu dari the three tenors, ya, yang sangat ternama itu. Ya, dan beliau mengatakan sebuah perkataan yang sangat benar sekali dalam kehidupan. Ya, beliau mengatakan demikian. Jika kamu duduk di antara dua kursi, kamu akan jatuh. Sudah pasti, anak kecil pun tahu ini. Ya. Demi kehidupan, pilihlah satu kursi. Apapun yang kau pilih, kamu harus memberi diri untuknya. Komitmen, itulah kuncinya. Pilihlah satu kursi. Nah, saudara, di dalam kehidupan Luciano Pavarotti, ya, beliau sesungguhnya ada beberapa pilihan untuk dia kejar, dia geluti di dalam kehidupannya. Ya, di awal-awal masa mudanya, ya, beliau punya keinginan yang besar untuk menjadi seorang kiper, ya, goalkeeper dalam olahraga yang sangat terkenal itu, yaitu football, yaitu cita-cita masa mudanya. Badannya kebetulan juga besar, jadi saya kira sangat cocok. Kalau saya kurang cocok, ya, saudara. Ya, nah itu yang menjadi impiannya. Tetapi kemudian ayahnya itu menyarankan kepada dia supaya dia menjadi seorang guru. Ya, dan untuk sementara waktu memang dia akhirnya mengambil profesi sebagai seorang guru. Tetapi bagaimanapun juga, saudara, ada sebuah suara, ada sebuah panggilan di dalam hatinya, ya, untuk menjadi seorang penyanyi, saudara. Ya. Dan akhirnya di antara ketiga pilihan itu, akhirnya dia menjatuhkan pilihannya untuk menjadi seorang penyanyi tenor. Dan dia tidak sebagian-sebagian, ya, dia tidak ragu-ragu, dia sungguh-sungguh mendedikasikan dirinya untuk maksud itu. Itu sebabnya dia bekerja keras, dia melatih dirinya tanpa kenal lelah, dia mendisiplin dirinya sedemikian rupa, dan akhirnya dunia mengakui reputasi prestasinya yang luar biasa itu sebagai seorang penyanyi tenor, saudara. Dan saya percaya ini berlaku di semua bidang kehidupan. Ya, kalau kita mau bicara dalam bidang dalam bidang pendidikan, katakanlah, prinsip yang sama juga berlaku, saudara. Apakah itu dalam keluarga? Saya kira juga prinsip yang sama berlaku. Di dalam semua bentuk pekerjaan yang kita geluti juga berlaku, saudara. Bahkan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya kira ini pun juga berlaku. Jadi faktor utama yang menentukan apakah seseorang pada akhirnya berhasil atau tidak terletak pada komitmennya terhadap apa yang dia kerjakan. Namun sayangnya memang, ya saudara, kalau kita mau jujur melihat dunia kita sekarang ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dunia kita ini sedang mengalami krisis komitmen. Sedang mengalami krisis komitmen. Berapa waktu lalu sempat rame sekali dibicarakan di media massa, di medsos, saudara, mengenai video
ya dari seorang artis ya, video syur yang sudah beredar luas katanya di publik. Ya, lalu akhirnya saudara, waktu itu ramai diperbincangkan di mana-mana. Saya lihat ada banyak komentar di situ. Saya membaca satu komentar yang mengatakan begini. Kenapa sih kok ribut-ribut? Ini sebenarnya bukan hal yang baru. Bukankah ini yang disebut dengan open marriage? Open marriage. Ya, dan ternyata saking saya kepingin tahu saudara, saya melihat memang ada satu buku yang ditulis mengenai subjek tersebut, mengenai topik itu, open marriage. Jadi gagasannya kira-kira saudara, ada seorang pria menikah dengan seorang wanita, tetapi di dalam hubungannya itu mereka sudah membuat sebuah kesepakatan bahwa selain kita berdua, kalau nanti entah Anda atau saya mau menjalin hubungan yang lain, ya, maka itu diizinkan. Bahkan sampai kepada hubungan yang paling dalam suami istri, saudara. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang ada perubahan nilai-nilai di tengah-tengah masyarakat kita, dan itulah yang membuat akhirnya masyarakat kita miskin dengan komitmen. Bahkan kita dengar ada yang mulai mengusulkan, gimana kalau kawin kontrak ya, 5 tahun diperbarui, kalau cocok, kalau tidak ganti dengan yang lain dan seterusnya. Ini menunjukkan sekali lagi adanya perubahan nilai-nilai di tengah masyarakat kita. Nah, bagaimana dengan bergereja? Ada satu buku yang sangat terkenal sekali, ya, tulisan daripada Charles Colson, ya. Beliau menulis sebuah buku yang namanya The Body, yaitu mengenai gereja. Dan dia menganalisa bahwasanya sekarang ini ya, dunia kita itu tidak peduli dalam bidang apapun, itu sedang ditulai dengan filosofi McDonald. Filosofi McDonald itu bicara apa sih? Ya, tidak lain bahwasanya kita sudah benar-benar tenggelam ya dalam cara pandang kita melihat segala sesuatu itu seperti filosofinya McDonald itu ya, bahwa mereka menyajikan makanan cepat saji yang gampang diperoleh ya, bahkan hanya dengan drive-thru saja, hanya hitungan menit makanan sudah di tangan kita, tidak peduli sehat atau tidak. Saudara, nanti kita makan, kita coba, kalau kita nggak suka, nggak akan saya ke situ lagi, pindah lagi dan seterusnya. Akhirnya ketika ini mulai menyusup masuk ya dalam mentalitas jemaat Tuhan, apa yang terjadi? Maka gereja pun kehilangan sakralitasnya. Gereja kemudian dipandang seperti depot saja, seperti restoran cepat saji saja. Kalau saya datang, saya coba, saya nggak suka, saya akan pindah. Begitu mudah sekali sekarang ini, saudara, kalau kita melihat ya, orang itu pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Apalagi sekarang ini ditambah ada banyak alternatif yang online. Saya percaya maka ini akan semakin menguasai masyarakat kita. Dan tidak terkecuali masyarakat gereja, saudara. Nah, mari sekarang kita timbang, apakah ini sesuatu yang ya remeh-temeh, tidak terlalu penting? Kenyataannya tidak, saudara. Ini sangat-sangat berbahaya. Ketika kita tidak punya komitmen, yang sudah pasti kita tidak punya arah yang jelas. Dan kalau kita tidak punya arah yang jelas, saya yakin kita tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang besar, yang bernilai dalam bidang apapun. Saya coba membayangkan, saudara ya, kalau saya pergi ke, katakanlah ke food court gitu ya, lalu makanan itu disajikan di dalam etalase panjang begitu, saudara ya.
Lalu kemudian saya datang mulai dari yang paling ujung, saya membawa nampan saya yang masih kosong. Lalu saya mulai melihat satu demi satu makanan, ya saya lihat yang sini kok kayak kurang cocok ya. Mungkin ada yang lebih enak sebelah sana. Saya pindah lagi, saudara. Lalu saya timbang lagi, kok kayaknya nggak menarik. Pindah lagi di situ, kayak kepedesan. Pindah lagi ke sana, waduh kok banyak minyaknya. Terus sampai akhirnya saya tiba di depan kasir. Lalu saya memperhatikan ternyata nampan saya masih kosong. Kenapa? Karena saya tidak membuat pilihan apapun sementara saya menyusuri etalase itu. Nah, kira-kira gambaran itu saudara yang akan terjadi pada setiap orang. Tidak peduli siapapun dia. Tanpa komitmen tidak ada produktivitas. Bisa katakan amin? Puji Tuhan, saudara. Nah, itu sebabnya mari sama-sama saya ajak kita akan belajar ya dari firman Tuhan. Nah, yang lalu saya sempat menyampaikan khotbah dari kitab Rut ya secara berseri, tapi saya tertarik sekali lagi saudara ya untuk melihat kitab ini. Ada satu statement ya tentang komitmen yang sangat kokoh sekali. Saudara, mari kita akan melihat pasal yang pertama ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat yang ke-17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, ini sering dikutip dalam pernikahan ini ya. Tapi sesungguhnya konteksnya ini antara mantu dengan mertua. Ya, pada saat mereka bertiga ya dengan Orpah ya berjalan menuju ke Betlehem karena Betlehem sudah mulai panen lagi, saudara. Tapi kemudian Naomi di tengah jalan mikir, kalau aku bawa kedua mantuku sampai ke Betlehem, aku seorang janda, tidak punya apa-apa. Lalu apa yang saya bisa berikan kepada mereka? Masa aku harus melahirkan anak dan mereka harus nunggu kelamaan? Selatuwe, saudara. Nah, itu sebabnya mereka ditantang. Ayo pilih, pulang saja kamu ke Moab. Orpah memilih untuk pulang, tetapi Rut kemudian membuat sebuah pilihan yang penting ini, saudara. Untuk terus melekat pada mertuanya, apapun yang terjadi. Ini unsur yang pertama, saudara ya. Kalau kita bicara mengenai komitmen itu selalu ada pilihan yang pasti, yang kokoh. Ingat pada saat Yosua menantang seluruh ya suku Israel itu pada saat mereka menduduki tanah perjanjian, pilihlah pada hari ini ya, apakah kamu mau beribadah kepada ilah-ilah yang di seberang sungai Efrat, atau kamu mau ikut ilah-ilahnya orang Amon, atau kamu mau stick dan tetap setia kepada Yahweh yang selama ini sudah begitu banyak menolong kita. Unsurnya pilihan, saudara. Lalu dia kata, pilihlah hari ini. Jadi ini ada keterangan waktu ini juga sama pentingnya. Ya, karena ada saat nanti, saudara, kesempatan untuk memilih itu sudah tidak ada lagi. Dan perhatikan di sini, saudara, Rut sungguh-sungguh mengambil sebuah komitmen yang total, yang tidak parsial, yang tidak sebagian, tetapi segenap hati dia mengambil keputusan itu. Dan dia harus membayar dengan harga yang begitu mahal.
Dia harus tinggalkan kampung halamannya. Dia harus tinggalkan ilah-ilah ya yang biasa disembah di Moab. Untuk apa? Supaya dia bisa melekatkan dirinya kepada mertuanya. Nah, saudara, saya ingin memperjelas lebih dulu ya, nanti kemudian kita akan ikuti dengan sebuah definisi ya. Apa sih bedanya antara komitmen dengan kontrak? Sebab ini ada mirip-miripnya juga, saudara ya. Apa sih bedanya? Nah, coba perhatikan di sini. Kalau komitmen itu berpusat pada pasangan, ya. Orang yang kepadanya saya membuat komitmen. Dialah yang selalu menjadi fokus, dialah yang selalu menjadi orientasi saya, bukan diri saya, saudara. Nah, sebaliknya yang namanya kontrak itu selalu berpusat pada diri saya. Katakanlah, saudara ya, saya membuat kontrak bisnis dengan Pak Andreas. Pikiran saya, bukan saya mau membahagiakan supaya Pak Andreas hidup lebih baik, enggak, saudara. Pikiran saya dapat apa dari dia? Jadi saudara, ini perbedaannya ya. Kalau komitmen itu basisnya adalah hubungan. Bagaimana saya bisa dekat dengan dia, bagaimana saya bisa membahagiakan dia, bagaimana saya memprioritaskan dia dan seterusnya. Tetapi kalau kontrak ini harapan, ya, saya bisa dapat apa dari dia? Kalau saya hitung-hitung ternyata yang saya dapat kecil, hanya kerja bakti saja, ya oke lah. Kalau begitu saya nggak akan buat kontrak seperti itu. Jadi dengan kata lain kita simpulkan, kalau komitmen sifatnya adalah saya mau memberi, tetapi kalau kontrak itu sifatnya mau menerima untuk keuntungan diri saya sendiri. Nah, sekarang mari kita lanjutkan, saudara. Apa itu komitmen? Nah, dari sekian banyak definisi, saya mau ambil satu ini. Ini saya kira definisi yang bagi saya terbaik, saudara. Bagi saya. Ya. Apa itu komitmen? Komitmen itu berarti membuat keputusan di muka, ya, terlepas dari situasi apapun yang terjadi selanjutnya. Ya, saya mengambil keputusan di muka terlepas dari situasi apapun yang terjadi selanjutnya. Nah, contohnya gampang, saudara ya, seperti kalau kita menyaksikan pemberkatan nikah itu, ya, kedua mempelai akan mengucapkan janji nikah. Aku akan mengambil engkau, sebutkan namanya, ya. Aku akan menjaga, memelihara, mengasihi engkau untuk selama-lamanya. Lalu kemudian berikutnya disusul dengan kalimat yang kondisional. Ya, jadi ditambahkan pada waktu susah ataupun senang, ya. Pada saat kelimpahan ataupun kekurangan, pada saat sehat ataupun sakit. Jadi dengan kata lain, ketika dua sejoli ini ya mengambil janji nikah itu, maka mereka mengambil sebuah keputusan di muka, di awal pada saat pernikahan itu, apapun yang terjadi selanjutnya, mau limpah mau kurang, mau sehat mau sakit, ya, mau apalagi susah maupun senang, itu tidak akan mempengaruhi komitmenku kepadamu. Saudara, kira-kira gambarannya adalah seperti itu. Nah, kita melihat ada contoh yang luar biasa dari Rasul Paulus. Dia pernah membuat statement ini ya di Filipi pasal yang pertama ayat 21, dia katakan apa? Simple, pendek saja kalimatnya. Tapi itulah hakikat daripada komitmen itu. Bagiku hidup adalah Kristus. Itu komitmen, saudara. Apapun yang terjadi selanjutnya, mau di penjara, ataupun juga pada saat senang, mau sakit, mau sehat, apapun kondisi dalam kehidupannya, maka dia akan stick, dia akan pegang teguh komitmennya itu. Hidupku adalah bagi Kristus. Titik, saudara.
Tidak ada catatan apapun selanjutnya. Nah, kalau kita kembali ya ke catatan Injil saudara, maka kita menemukan ya pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, maka Tuhan Yesus memanggil mereka dengan pernyataan ini, ikutlah aku. Ya, ikutlah aku, itu kelihatannya kalimat yang simpel saja, tetapi itu konsekuensinya luar biasa saudara ya. Kira-kira saudara kalau saya mau kalimatkan ulang ya, atau sambil mengamplify ya, menjelaskan ini, maka ikutlah aku itu pengertiannya begini. Aku akan menghormati Kristus apapun harganya. Aku akan menaati firman-Nya atau firman Tuhan sekalipun mungkin itu adalah pilihan yang paling sulit. Aku akan mengerjakan panggilan Allah dalam hidupku di atas cita-cita atau mimpi-mimpiku. Saudara, kurang lebih seperti itu kira-kira kalau kita mengatakan saya mau mengikut Yesus, artinya Kristus selalu menjadi prioritas dalam kehidupanku. Kalau aku berada di persimpangan jalan, aku harus memilih. Kalau aku ke kanan menguntungkan finansial tetapi nyerempet-nyerempet dosa. Kalau ke kiri mungkin aku tidak mungkin aku tidak begitu banyak mendapat keuntungan secara finansial. Tetapi aku akan memilih jalan yang paling sulit bahkan demi menghormati Kristus dan firman-Nya. Amin saudara. Tidak mudah, tidak mudah. Tetapi saya percaya inilah sebenarnya panggilan bagi setiap orang percaya untuk terus mengikut Yesus tanpa syarat saudara. Nah, Tuhan Yesus sendiri, Dia bukan hanya memanggil orang untuk mengikut Dia lalu Dia tidak menghidupi prinsip itu. Tetapi Dia sendiri saudara, Dia adalah teladan yang terbaik dari komitmen ya, yang utuh. Saya membacakan beberapa ayat di sini, pasal 4 ayat 34 dari Injil Yohanes saudara. Dia mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa ini kalau bukan komitmen? Apapun situasi yang dia hadapi, dia katakan aku akan mengutamakan kehendak Allah lebih dari segala sesuatu yang lain. Pada saat saudara ya di surat Ibrani ini sebenarnya mungkin bukan perkataan langsung dari Tuhan Yesus, tetapi penulis surat Ibrani pasal 10 ayat 9 dikatakan di sana, sebab aku datang untuk melakukan kehendakmu. Tidak ada yang lain. Fokusnya satu, komitmennya jelas, clear. Dia datang bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Allah Bapa yang mengutus Dia. Dan ini terus kita lihat saudara ya, pada saat Tuhan Yesus dicobai mengubah batu menjadi roti, sebenarnya itu tidak ada masalah juga. Tetapi Dia tahu betul begitu Dia menuruti ya, saran daripada pencobaan daripada iblis saudara. Apa yang terjadi? Dia akan menjadi budaknya iblis nanti. Dan dia sadar dia bukan budaknya iblis. Dia adalah hamba daripada Bapa yang di surga yang telah mengutus dia. Itu sebabnya ketika harus memilih, padahal ya betul perutnya sudah tidak tahan lagi, pengennya makan saja saudara. Tetapi tetap saja dia katakan tidak. Dan dia lebih memilih untuk menaati kehendak Bapa. Pada saat dia bergumul di Taman Getsemani, berat sekali pergumulannya. Lukas mencatat itu cucuran keringat berubah menjadi darah. Pada saat itu dia diperhadapkan dengan dua pilihan. Menyerah mengikuti keinginannya sendiri. Atau melanjutkan misi itu dan
menaati kehendak Bapa. Apa yang menjadi pilihannya? Dia tetap melanjutkan misi itu supaya rencana Allah yang besar itu bisa digenapi, saudara. Bahkan ketika dia ada di kayu salib, tergantung di atas kayu salib, sebenarnya masih ada pilihan lagi, saudara. Dia bisa saja panggil berlaksa-laksa malaikat lalu menghajar itu semua orang yang berlaku jahat terhadapnya. Semua yang sudah berkonspirasi untuk akhirnya untuk membunuh dia di atas kayu salib itu. Sebenarnya itu pilihan yang sangat realistis buat dia dan dia begitu mudah saja untuk melakukannya. Tapi lagi-lagi kita melihat dia adalah seorang yang committed. Dia tidak pernah goyah di dalam komitmennya itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira itulah yang Tuhan harapkan dari kita ya, di semua bidang dalam kehidupan kita, saudara. Di semua bidang. Saya melihat ada 3 tanda yang sering saya amati ya kalau seorang itu punya komitmen itu. Ya, yang pertama itu inisiatif, saudara ya. Orang yang punya komitmen itu selalu berinisiatif, tidak usah disuruh-suruh. Ya, saya seringkali mendapat komplain dari istri saya, ini bagaimana ini? Ya, guru-guru sekolah minggu suruh ngirim, ya paling lambat hari Kamis supaya bisa diedit dulu, Minggu ditampilkan supaya bagus. Aduh, Kamis itu tidak ada gerakan apa-apa. Biasanya itu sampai menit-menit terakhir itu dan ngumpulnya itu seadanya saja. Temanya opo, ora jelas, saudara. Tidak pernah dikerjakan dengan baik. Tidak ada inisiatif, saudara. Saya percaya orang yang seperti itu tidak punya komitmen. Maaf saja saya harus mengatakan ini. Orang yang punya komitmen, saudara, orang usah disuruh, saudara. Tidak perlu disuruh-suruh. Dia akan selalu melihat, oh ini kurang, ayo saya kerjain ini. Kalau bisa aku menjadi inspirasi buat yang lainnya. Harusnya demikian. Dan dia selalu mengerjakan yang terbaik. Ini yang kedua, saudara. Orang yang committed, dia selalu meng-aim ya. Sasarannya itu, sasaran tembaknya itu bukan yang di bawah, tetapi yang paling atas. Saya sedang melayani Tuhan di atas segala Tuhan Raja, di atas segala Raja. Saya tidak mau memberi yang seadanya, yang elek-elek. Saya mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dipersiapkan baik-baik semuanya, saudara. Saya ini terus terang, ya kadang itu kalau sudah capek mempersiapkan firman Tuhan itu, ya nanti bikin PowerPoint-nya ya lihat desain seadanya diketik-ketik. Lalu anak saya laki-laki ngomong ke saya, Pak, cobalah lihat tuh, itu lupa pendeta itu disebut seorang pendeta. Dia punya PowerPoint itu sederhana tapi ciamik, Pak. Iya dah. Nah, suatu saat, saudara, saya pelayanannya di-cancel karena ada yang kena COVID pelayannya itu. Jadi akhirnya saya bergereja, ya, dan kebetulan pendeta itu yang khotbah. Saya lihat, waduh, apik men, saudara. Wah, di situ saya bilang, waduh, saya harus paling tidak bisa sejajar dengan dia. Saya mau belajar, lihat YouTube, perhatikan apa yang membuat menarik apa. Ya meskipun masihan ya, kalau saya sudah bikin saya panggil anak saya, coba lihat. Anak saya kan didesain ya, jadi apa ini fontnya kuno. Waduh. Ya saudara, nah, sudut pandang yang berbeda ya. Kalau saya mengutamakan yang mudah dibaca, anak saya stylenya harus agak mudah sedikit. Ya sudah, tidak apa, itu proses. Yang penting kita terus mengarah ke atas, levelnya harus terus naik. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Amin. Itu ciri orang yang punya komitmen. Lalu yang terakhir itu tidak ada kompromi sama sekali. Tanpa kompromi.
Orang yang punya komitmen, dia jelas. Sebab apa? Dari awal dia sudah mengatakan, saya akan menghormati Kristus dan firman-Nya. Kalau sampai nanti saya ada di persimpangan jalan, saya harus memilih yang mana. Maka saya tahu apa yang saya pilih. Jadi jelas, saudara. Tidak ada kompromi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah kutipan. Nah, ini kan agak lain, saudara ya. Lumayan lah. Dari Johann Wolfgang van Goethe yang sangat terkenal, ya, seorang pujangga dari Jerman, sastrawan, ya, orang yang sangat besar sekali pengaruhnya. Beliau mengatakan begini, dan ini saya kira gongnya, kenapa saya bicara the power of commitment terletak di sini. Ya, coba sudah perhatikan. Sebelum seseorang mengambil sebuah komitmen, maka ia akan diperhadapkan dengan, ini masalahnya, keraguan, kemungkinan untuk mundur, dan ketidakefektifan. Begitu saudara punya komitmen, tiga ini langsung gugur ini saudara. Saudara akan kalahkan ketiganya. Saudara tidak lagi ragu, yang mana ya? Kok kayaknya aduh aku ya butuh duit. Enggak. Tidak ragu lagi. Firman Tuhan katakan apa? Saya akan taat tanpa kompromi sama sekali. Kemungkinan untuk mundur. Nah, ini saudara prinsip dari Tuhan Yesus ya. Kalau sudah baca tidak boleh noleh ke belakang, saudara. Orang yang committed, nah itu sebabnya. Orang yang punya komitmen bukan berarti tidak jatuh bangun. Selalu ada proses jatuh bangunnya. Tetapi dia selalu akan mengarahkan matanya, fokusnya tertuju ke depan. Sehingga ketika pencobaan kepingin mau mundur saja, dia akan mengatakan tidak. Saya akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Lalu ketidakefektifan saudara, orang yang committed, saudara perhatikan ya. Sekarang ini katanya orang kerja itu bisa ganti-ganti pekerjaan itu sampai berapa? 15-20 kali sepanjang kehidupan. Apalagi dengan adanya peluang-peluang online ya. Nah saya memperhatikan ini kalau sudah, ini kayaknya kok nggak jalan ya ganti. Ini kok nggak jalan ganti lagi. Nah yang kayak gitu itu enggak pernah bisa berhasil saudara. Harus satu ditekuni. Harus satu kepadanya dia mengambil komitmen. Baru kemudian kita melihat orang itu akan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Saudara, kiranya tahun 2021 ini kita akan canangkan menjadi tahun komitmen kita, amin. Bukan seperti resolusi yang kita buat tahun baru itu ya. Biasanya aku mau olahraga, ya awal-awal tahun, oke. Ya nanti lewat 1 bulan melempem, saudara. Tetapi biar ini menjadi ketetapan hati kita. Saya mau menjadi orang percaya, murid Kristus yang committed. Titik, saudara, enggak pakai koma. Haleluya.